Halo sahabat Sansani semua, masih bersama saya Dr. Yurfi Andria. Di sini kita dalam acara Bincang Pintar. Kita akan berbincang-bincang bersama dokter paru, spesialis paru, yaitu Dokter Sonya, yang paling baik, paling cantik, dan paling fenomenal di rumah sakit ini. Terima kasih Dokter Yurfi. Sama-sama dok. Halo sahabat Sansani semuanya. Semoga semua sehat ya. Iya, semoga semuanya sehat. Jadi gini dok, saya kan di sini dokter. Saya pernah juga jadi pasien dokter di sini. Oh iya ya. Sebelumnya, sebelumnya saya kurang mengetahui nih dok, gimana kriteria bahwasanya pasien itu kapan dirawatnya, kapan harus isolasi mandiri di rumah, kapan harus dimasukkan ke ruang ICU. Itu kalau menurut dokter dari yang dokter ketahui, penjelasan yang seperti itu gimana tuh dok? Ya. Jadi sahabat Sansani, Dokter Yurfi ini salah satu pasien saya. Ketika itu sudah sehat, tiba-tiba udah 1 minggu, udah jadi dokter teman sejawat saya di rumah sakit Sansani. Awalnya saya nggak tahu bahwa Dokter Yurfi ini adalah pasien, karena memang saat itu kita memang di rumah sakit Sansani ini kita menyamakan seluruh pasien. Jadi nggak ada ini dokter, ini siapa, itu kita nggak ada. Jadi emang sama seluruhnya. Sama semua ya dok ya. Oke, jadi mungkin itu bukan menurut saya ya dok ya. Jadi menurut perhimpunan. Jadi kita punya beberapa perhimpunan yang membuat suatu pedoman bahwa untuk kriteria rawat itu ada kriteria tanpa gejala, ringan, sedang, berat, dan kritis. Jadi untuk rawat inap itu biasanya mulai di kriteria sedang. Artinya pasien-pasien dengan sesak nafas, dengan frekuensi nafasnya sudah di atas 30 atau pada saat kita ronsen itu sudah ketemu ada infeksi, itu merupakan sudah indikasi kita dirawat. Kenapa? Karena COVID ini berprosesnya secara cepat sekali. Jadi makanya bagi teman-teman yang di rumah, kebanyakan sekarang kan di rumah, tetapi isolasi mandiri. Isolasi mandiri takut ke rumah sakit. Seharusnya ronsennya seperti apa? Gitu ya, dok. Karena ada dibilang seperti silent gitu. Kita nggak tahu tiba-tiba udah sesak aja saturasi sudah turun. Nah, itu yang kita hindari. Jadi kalau memang sudah ada sesak, sudah ada demam, harusnya ke rumah sakit dulu. Jangan takut gitu. Sama Gimana? ini satu lagi dok. Iya. Pada pasien-pasien COVID kan itu kebanyakan cenderung terjadi pneumonia gitu kan dok. Iya. Jadi apakah setiap pasien pneumonia ini harus COVID atau tidak gitu dok? Wah. Itu gimana tuh dok? Ini pertanyaan pasien atau pertanyaan dokter? Ica jadi pasien ya. Jadi kalau pneumonia itu ada beberapa kriteria kan dok. Ada kriteria yang penyebabnya adalah bakteri, penyebabnya virus, penyebabnya jamur, itu bisa. Jadi dalam masa pandemi ini kalau terjadi infeksi di paru, ketika kita melihat ada infiltrat namanya, jadi kayak ada kecuraman, ada kayak berawan di parunya itu, jadi kita itu diagnosisnya sudah pneumonia. Jadi pneumonia ini kita cari dulu nih, ini penyebabnya kira-kira apa, makanya ada screening. Jadi kita di IGD, di poli, saat pasien masuk lalu kita screening, jadi nggak semua pasien pneumonia itu COVID. Oh, berarti Gitu tidak dok. semuanya ya dok ya. Iya. Yang pneumonia itu dinyatakan COVID gitu. Harus kita ketahui terlebih dahulu ya para pemirsa semua. Di sini ada beberapa pertanyaan lagi gitu. Saya selama bekerja di sini ada beberapa pasien itu merasa bahwa keluarganya atau dia sendiri di COVID kan gitu dok. Di COVID kan? Iya, merasa di COVID kan gitu. Apakah itu benar atau tidak gitu? Atau ada pemeriksaan tertentu bahwa menyatakan bahwasanya dia itu benar-benar COVID gitu.
Kalau menurut dokter penjelasan tentang itu bagaimana gitu, Dok? Ya. Kalau ada bahasa di COVID kan itu sebenarnya tidak benar ya. Jadi bahasa di COVID kan itu tidak benar. Yang ada itu bahasanya adalah suspek COVID terkonfirmasi. Iya. Jadi kalau ada pasien yang datang dengan kita screening, kita menunjukkan bahwa kita mencurigai pasien itu adalah COVID, tentunya banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan. Jadi ada pemeriksaan yang awalnya mungkin dari pasien dokter jaga itu anamnesis, apakah keluhannya akut atau kronik atau udah lama, atau pasien itu ada riwayat kontak dengan pasien, itu mulai dari anamnesis. Kemudian ada pemeriksaan lagi laboratorium, darah, rapid, swab PCR. Jadi itu prosesnya panjang. Jadi nggak seluruh pasien lah kita harus mencurigai COVID, nggak seperti itu. Gitu Jadi ya, Dok. tergantung pasien itu datangnya seperti apa, gitu dok. Gitu ya, Dok ya. Iya. Jadi itu penjelasan dari dokter Sonya tentang bahwasanya pasien itu tidak ada yang namanya di COVID kan. Kita harus menentukan dulu dari beberapa pemeriksaan untuk menentukan bahwa pasiennya benar-benar COVID atau tidak. Iya. Begitu ya, Iya. para pemirsa semua. Iya benar. Kemarin waktu di rumah sakit Sansani gimana dok? Ketika menjadi pasien gimana nih? Yang pertama rasanya, ya, Dok, iya. saya rasakan namanya isolasi nih Iya, ya, Dok Dok, ya. iya. Kalau isolasi itu yang pasti suntuk. Suntuk ya? Sangat suntuk, Dok. Berapa hari kemarin dirawat kita ya dok ya? Saya sekitar 8 hari Iya. kalau saya tidak salah dirawat kemarin. Cuma karena gejala itu sudah tidak ada, udah disuruh sama dokter untuk isolasi mandiri di rumah gitu. Dan sampai sekarang insya Allah baik-baik saja saya. Ya. Gitu. Tapi sempat itu nggak dok? Sempat jalan-jalan nggak saat di waktu kita perawatan COVID kemarin, dokter Yulfi? Jalan-jalan. Jalan-jalan lihat teman sebelah seperti apa? Sempat Dok, saya lihat teman-teman di sebelah saya. Dia kan di rumah sakit Sensani ini ada 2 lantai Dok. Alhamdulillah saya di ruangan atas yang pasiennya tidak terlalu berat gitu kan Dok. Jadi kalau untuk berinteraksi sama teman-teman di sebelah tetap pakai masker, saya tetap menjaga supaya tidak terkonfirmasi lagi gitu. Tapi tetap kita bisa jemur ya. Bisa. Kalau pasien di Sansani ini, kita kalau pasien dengan gejala sedang itu udah menuju ke ringan atau udah hampir, kita memang ada tempat untuk berjemur ya, di atas ya. Ada tempat berjemur kita di atas. Jadi mengurangi kesuntukan saat kita dirawat ya dok ya. Sangat Dok. Teman-teman di isolasi sangat suntuk Dok sebenarnya. Tapi mau bagaimana kan Dok, yang penting tuh kita sembuh dulu baru kita beraktivitas seperti biasa lagi gitu. Yang paling penting kita tetap menjaga protokol kesehatan kita gitu. Terus sekarang dok udah jadi dokter jaga gimana? Kalau udah jadi dokter jaga seperti ini Dok, yang pasti dari pasien-pasien yang COVID itu banyak yang pasien-pasiennya gejala berat, banyak. Jadi tidak selalu COVID itu dengan gejala ringan, tidak selalu dengan gejala sedang, banyak yang gejala berat. Apalagi ada yang gejala sakit komorbidnya ya Dok ya. Itu untuk pasien komorbid gitu Dok, besar enggak Dok kira-kira pengaruhnya untuk COVID ini Dok gitu? Ya, besar sekali. Jadi pasien dengan komorbid tentunya perawatan atau advice kita tentunya harus lebih berbeda dibandingkan pasien yang dengan tanpa komorbid. Kalau kita di Rumah Sakit Sansani, sahabat Sansani, kita sudah punya tim. Jadi kita di sini sudah punya tim, ada dokter parunya, ada dokter penyakit dalam, sampai dokter anestesi, dokter jiwa pun ikut ke dalam. Jadi kita sama-sama menyembuhkan secara bersama, baik dari psikososialnya, baik dari parunya, penyakit dalam. Jadi memang kita tim semuanya kerja di sini. Ya, saya juga merasakan itu sih. Saya juga tim di jadi, sini. Jadi istilahnya berat-berat sama-sama dipikul ya dok. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing gitu ya Dok. Jadi Dok, dokter kan sudah lumayan lama untuk bekerja di bagian Pineri di Rumah Sakit Sansani ini ya Dok ya.
ada pengalaman-pengalaman yang sangat berkesan enggak dok kira-kira dalam menangani pasien-pasien yang ada di Rumah Sakit Sansani ini dok? Ada dong. Yang pertama tuh dokter pasienku menjadi dokter jagaku ya. Ini dokter Riorfi. Terus ada pasien saya. Dulu pasien itu di ruangan intensive care, artinya di ICU. Alhamdulillah pulang dengan selamat. Nah, ketika itu beberapa 2 minggu kalau nggak salah saya. Kebetulan keluarga saya waktu itu om saya dirawat di rumah sakit ini juga, di ICU juga. Nah, saat itu kita memerlukan terapi plasma konvalesen. Nah, pasien itu yang udah saya selamatkan akhirnya bisa membantu untuk memberikan terapi plasma itu. Jadi pasiennya sendiri yang memberikan bantuan untuk plasma konvalesen itu. Jangan salah dok. Jadi pasien-pasien kita yang di Rumah Sakit Sansani selalu saya bilangnya, selamat ya Pak, Bapak, Ibu telah lulus cum laude di Rumah Sakit Sansani. Artinya dia udah pulang dalam keadaan sehat. Mereka punya grup WA sendiri. Jadi mereka saling bantu membantu. Nah, disitulah saat kita benar-benar terpuruk ya dok ya, di dalam itu. Jadi saat kita tuh memerlukan teman. Nah, disitulah mereka punya andil sendiri. Bahkan pasien kita di Rumah Sakit Sansani ini pulang saat itu masih menggunakan kursi roda, memerlukan alat-alat yang mereka gunakan. Ketika mereka sudah sehat, mereka menyumbangkan ke rumah sakit kita. Jadi banyak cerita selama saya bekerja di Rumah Sakit Sansani ini, gitu dok. Oh gitu ya dok. Sama ini dok, kalau seandainya kita udah sembuh nih dok dari COVID ya kan dok, udah negatif hasil dari PCR kita gitu. Kita perlu kontrol lagi enggak dok untuk mengetahui lagi gitu dok keadaan kita itu gimana? Jadi gini, tadi kan di awal kita cerita tentang derajat penyakit. Nah, menurut beberapa penelitian yang pernah saya baca dari jurnal-jurnal yang ada, itu biasanya pasien dengan derajat, terutama derajat berat dan kritis, itu selalu ada bekas di parunya. Jadi memang pasien kita edukasi untuk kontrol lagi ke kita di poli paru. Iya. Jadi pasien itu selalu ada namanya gejala long COVID. Jadi seperti masih batuk, kadang masih sesak saat aktivitas, kadang suka sakit kepala seperti itu. Jadi selalu ada keluhan. Jadi jadi tidak memungkinkan bukan hanya pasien yang pernah kita rawat. Jadi bagi teman-teman sahabat Sansani mungkin yang nggak pernah dirawat di kita, jika misalnya dulu pernah kena COVID, saat ini masih ada gejala ya dok ya, mungkin boleh datang ke rumah sakit kita untuk kita lihat kembali bagaimana kondisi sebenarnya seperti apa. Jadi mungkin kadang di isolasi mandiri kan nggak terpantau, nggak di ronsen ya dok ya. Mungkin nggak ada pemeriksaan lanjutan. Nah itu, jadi ya mungkin bisa ke poli rawat jalan di Rumah Sakit Sansani, gitu dok. Jadi itu para pemirsa, para teman-teman Sansani semua, berhubung tadi dibilang harus ada kontrol lagi ke rumah sakit setelah terkena COVID gitu. Bisa kontrol sama dokter Sonyanya. Dokter Sonya ini kerja di Rumah Sakit Sansani. Kalau para teman Sansani semua mau kontrol ke dokter Sonya, ya dokter Sonya kapan jam praktiknya, jam polinya di rumah sakit? Sahabat-sahabat Sansani, kebetulan saya punya jadwal praktik di Rumah Sakit Sansani itu mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Itu mulai pukul 11 pagi. Jam 11 pagi. Kebetulan saya sampai sore di sini. Sampai sore di sini. Jadi teman Sansani semua, kita kalau seandainya punya gejala seperti demam, batuk, pilek yang mengarah ke COVID, baiknya kita periksa di rumah sakit gitu. Kita ketahui apakah itu benar-benar COVID atau tidak gitu. Kalau seandainya itu COVID, ada baiknya kita menerima edukasi untuk rawat inap di rumah sakit gitu, agar supaya kita tidak menularkan di keluarga kita, di teman sekitar kita, di masyarakat, agar kita sembuh nanti
keluarga kita aman dan masyarakat juga aman, supaya penyebaran COVID bisa kita berantas untuk kedepannya gitu. Baik, sekian bincang-bincang pintar kita pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Sonia Ya, terhadap sama-sama waktunya. Dr. Yurfi. Saya akhiri, saya Dr. Yurfi Andria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.